dari SD Negeri 2 Pandanaru. Teman-teman setanah air, saya kemarin telah mencoba melaksanakan aksi nyata dalam modul 2.1 dan modul 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saya seorang guru kelas 3. Saya sudah mengajar kurang lebih 10 tahun dan kemarin saya mencoba mempraktekkan pembelajaran tersebut di kelas saya. Saya mempraktekkan dengan pembelajaran secara luar jaringan atau luring dan tentunya berdasarkan izin dari pimpinan dan juga mematuhi protokol kesehatan. Berikut adalah pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Ini Pak Guru gitu ya, sambil ngacung ya. Banjar saya sih Rahayu. Aisam Gendis. Yang semangat dong. Hadir Pak Guru gitu. Oke. Penny Tiastiani. Hadir Pak Guru. Terus, Wan Rafael. Hadir Pak Guru. Oh, semangat. Bagus. Karunia Dwi. Hadir ya, Karunia ya? Karunia. Orion. Hadir Pak Guru. Oh, ketua kelas ya? Terus Kaya Yeon. Oke, Restu Novian. Nggak berangkat. Ada yang dititip surat atau ada yang kita berdoa bersama-sama ya. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Mas Orion. Siap berdoa mulai. Video ucapan terima kasih kepada kedua orang tua. Dan nanti melalui video itu Pak Guru ingin kalian bisa menuliskan contoh ucapan terima kasih. Bisa? Bisa. Kemudian nanti Pak Guru juga punya video, namanya video Aku Cinta Tumbuhan. Melalui video itu Pak Guru harapkan kalian bisa menjelaskan bagaimana sih cara merawat tanaman yang benar supaya subur dan tumbuh. Lalu nanti kita akan ada berdiskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok nanti kalian menempelkan gambar pada pohon ini prakeluarga sama menuliskan pengalaman kerja kelompok. Mas Wan kan kepengen kerja kelompok? Senang diskusi kelompok? Senang. Kalau Pak Guru tanya jawabnya yang keras ya. Biar semangat kayak gitu. Senang diskusi kelompok? Senang. Ya, gitu loh. Oke ya, nah nanti Pak Guru juga punya video pentingnya kerjasama. Nanti melalui video itu Pak Guru ingin kalian bisa menuliskan pengalaman berkesan saat bekerja kelompok. Baik anak-anak, Pak Guru punya tanaman ya. Pak Guru punya tanaman di rumah. Pak Guru rawat, punya bunga juga. Pak Guru siram, Pak Guru beri pupuk. Ya, kalian punya tanaman di rumah? Dirawat nggak tanamannya? Oh, dirawat. Bagaimana merawatnya? Siram, diberi pupuk. Bagaimana cara menyiram, cara memberi pupuk? Tahu? Ya, ini Pak Guru contohkan ya. Pak Guru punya tanaman namanya aglonema. Ini tanaman apa namanya? Bunga aglonema hijau ya. Kita sebut aja aglonema hijau. Bagaimana cara merawatnya? Pertama, anggap aja ini gayung ya. Ini gayung, tahu gayung? Ya. Gayung. Kalau disiram berarti pakai gayung, tinggal disiram. Nyiramnya kapan?
secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Itu cara menyiram. Kemudian supaya ini tumbuh subur, itu diberi pupuk siapa? Itu apa namanya? Sebuah benda untuk menyuburkan tanaman ya, tanah ya. Pupuk kandang bisa. Ya, kotoran dari kambing itu kan ya, atau pupuk organik dari Kelinci. daun-daun ranting bekas itu. Nah, pupuknya ditaruh di sekitar tanah, di sekitar akar ini tanaman ya, di bawah ya, jangan jauh dan kerusakan. Jadi di sini diukur-ukur gini ya, tabur di sini ya, paham? Tahu? Oke, disiram, diberi pupuk. Kemudian tanaman ini kalau banyak rumput yang tumbuh di sekitar akar harus diapakan? Cabut aja. Dicabuti ya? Kenapa dicabuti? Itu nanti itu apa namanya? Tanamannya rusak. Nah, betul. Karena jika banyak rumput di sekitar akar bunga ini, maka makanan dari bunga akan dimakan oleh rumput, sehingga bunga ini makannya berkurang. Biasa makan 1 piring, hanya makan setengah piring, kenyang nggak? Sehingga rumput-rumput liar yang ada di sekitar tanah akar bunga ini harus dicabut. Paham sampai sini? Mudah merawat tanaman? Dan ingat, tanaman harus terkena sinar matahari. Paham ya? Oke. Nah, kalian di rumah pernah menyiram tanaman kan? Mungkin pernah juga. Pak Guru punya video Aku Cinta Tumbuhan. Pengen lihat? Diperhatikan ya. Diperhatikan, jangan bicara sendiri, tapi diperhatikan videonya. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat. Oke, kalau anak, kakak sama adik, anak gimana? Tugasnya apa? Belajar dengan rajin. Terus? Membantu tugas di rumah. Membantu kebersihan di rumah. Lalu? Terus Menghormati orang nanti orang tua. tua Melaksanakan ibadah. Oke, baik anak-anak. Kalian sudah menonton video dan akan Pak Guru bagi menjadi 2 kelompok. Ingin diskusi kelompok? Nah, ini Pak Guru membagi 2 kelompok ini berdasarkan pemetaan dari karakteristik masing-masing anak. Ya, nanti ada kelompok A dan kelompok B. Ada sedikit perbedaan di sini kan nanti gaya belajarnya. Ini akan Pak Guru gunakan diferensiasi. Itu nanti Pak Guru bagi kelompok A dan kelompok B. Siap berdiskusi kelompok? siap. Tunjukkan yang terbaik ya. Ayo berlomba-lomba jadi kelompok yang terbaik. Oke, ini Mas Leon, Mas Adit, Mas Wan ya. Ini mejanya bisa sini ke depan. Nah, ini. Ini. Mas Orion sini. Geser Mas Adit sini. Oke, sini Mas Orion. Nah, ini ya. Oh, sampai Sini, sini, sini. ini mejanya aku yang mana? Jadi kamu situ aja, kursinya aja yang enak. Baik anak-anak, kita berkelompok ya. Kelompok A dan kelompok B. Pak Guru punya lembar kerja untuk kalian. Ini yang kelompok A. Pak Guru punya lembar kerja. Ya, ini untuk dikerjakan, didiskusikan bersama-sama.
Kemudian ini untuk kelompok B. Ya, ini bukunya Pak. Nah, Taruh. bukunya taruh pensilnya taruh. Udah masuk taruh. Ada ya. Kemudian Pak Guru punya Tapi yang pensilnya cuma. coba Mas Radit, sudah bukunya ditaruh saja ya. Pak Guru punya teks ini. Judulnya teks Dayana, keluarga Dayana ya. Ini Pak Guru bagi kalian semua ya. Pak Guru beri waktu satu nomor satu. Pak Guru beri waktu mungkin 2 menit Pak untuk membaca ya. Coba silakan teksnya dibaca dulu dalam hati. Nama murid kan? 1 siapa, 2 siapa. Silakan ditulis. Salah satu menulis ya, nggak apa-apa. Tulis nama kamu. Nah, sudah. Jika sudah, itu nomor 1 kan berdasarkan teks keluarga Dayana, apa saja sih peran dari ayah, ibu, dan anak? Ya, silakan yuk dikerjakan diskusi ya bersama-sama ya. Peran ayah apa? Peran ibu apa? Peran anak apa gitu ya. Silakan ditulis. Ditulis di lembar kerjanya. Sedangkan yang kelompok B ini berdasarkan teks keluarga Dayana, kalian menjodohkan. Udah kan? Oh ya, ini remnya belum aku bagi. Lihat ya, peran ibu, peran ayah, peran anak, jangan sampai tertukar. Ya. Ini masih ada lagi. Tuh, jadi semua sampai habis. Nah, ini dari peran ayah dulu. Ayah gambarnya yang mana sama tulisannya yang mana. Coba digabungkan dulu. Nih, misalkan ini apa berarti tulisannya? Tulisannya apa? Yang apa? Oh, pintar. Bekerja mencari nafkah. Iya, bagi tugas ya. Berangkat bekerja mencari nafkah, melindungi semua anggota keluarga. Peran ibu
sekarang Mas Adit, coba dibacakan itu pohon peran anggota keluarga. Ayo, coba. Pohon peran anggota keluarga. Yang keras nih. Pohon peran anggota keluarga. Peran ayah bekerja mencari nafkah, menjaga dan melindungi anak. Apa lagi? Peran ibu mencuci pakaian keluarga, memasak dapur. Peran anak belajar dengan rajin menyapu halaman. Oke, ya. Nah, sudah betul ya? Sudah betul. Yuk kita tepuk tangan, coba tepuk tangan dulu bareng-bareng. Nah, ya. Silakan. Siapa? Bekerja mencari nafkah. Kerja lagi di rekam. Kita lagi nggak kesimpulan. Mencari nafkah. Apa lagi yang kedua? Menjaga dan melindungi. Oke ya. Lalu peran ibu. Mencuci. Apa lagi? Memasak di dapur. Oke, terus peran anak. Belajar dengan rajin. Belajar dengan Rajin. Membantu ibu menyapu halaman. menyapu halaman ya. Nah, jadi kamu harus rajin menyapu halaman rumah agar apa? Nah. Oke ya, sekarang lihat di sini. Kita simpulkan bersama-sama. Anggota keluarga inti ada 3. Ayah, ibu, anak ya. Anak itu ada kakak dan adik. Peran ayah bekerja. Peran ibu peran ibu peran anak. Oke, sudah paham? Cara merawat tanaman. Sudah paham? Oke, kalau sudah, sekarang kita akan evaluasi. Pak Guru punya 8 soal pilihan ganda. Kalian mengerjakan di sini langsung, disilang ya pada pilihan jawaban yang tepat. Lalu nanti kita bahas bersama. Jelas ya? Tulis nama kamu, terus dikerjakan soalnya. Paham? Oke. Silakan dikerjakan ya. Pak Guru ingin kalian betul semua ya, 8-8-nya jadi 100.
perasaan saya saat merencanakan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional itu saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena dalam merencanakan pembelajaran ini banyak sekali hal baru yang saya dapat. Mulai dari menyusun RPP, kemudian media pembelajaran, bahan ajar, evaluasi, dan di sini ada pemetaan yang harus saya pahami, sehingga saya harus bisa memetakan kompetensi murid saya berdasarkan minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar. Nah, disinilah yang menjadi hal baru bagi saya dan tertantang untuk bisa merencanakan yang lebih baik. Kemudian, perasaan saya saat melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional itu sangat senang dan sangat luar biasa. Karena ternyata pembelajaran yang saya laksanakan itu membuat murid merasa adil. Pelayanan kita sebagai pendidik kepada murid itu sangat adil. Dan murid-murid saya ternyata sangat aktif. Ketika saya menerapkan diferensiasi proses pembagian menjadi 2 kelompok dan diferensiasi produk, membuat sebuah produk, itu murid saya sangat aktif dalam membuat produk, dan mereka juga tentunya bisa lebih memahami bagaimana teknik dalam pembelajaran kompetensi sosial emosional. Teman-teman guru penggerak setanah air, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini. Di antaranya adalah saya sekarang lebih menguasai dan ternyata lebih mampu bahwa bisa membuat sebuah perangkat pembelajaran dari RPP, dari bahan ajar, media pembelajaran, dari lembar kerja, dan instrumen evaluasi yang berdasarkan atas diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Dalam hal ini, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan. Bagaimana membuat soal yang berkeadilan, bagaimana membagi kelompok yang berkeadilan, dan bagaimana kita mendorong, membimbing, dan memotivasi murid-murid kita dalam menciptakan sebuah produk. Disitulah dalam perencanaan yang sudah saya dapatkan. Sungguh luar biasa bagi saya. Baik teman-teman guru penggerak, saya mencoba merefleksikan dengan pembelajaran masa lalu. Sebelum aksi nyata ini, saya belum sama sekali melaksanakan diferensiasi dan KSE. Namun setelah aksi nyata kemarin, saya semakin sadar dan semakin memahami bahwa pembelajaran masa lalu yang saya terapkan itu masih biasa-biasa saja. Belum menggunakan model pembelajaran yang bermacam-macam, belum menggunakan variasi teknik yang bermacam-macam. Nah, sekarang saya menggunakan model diferensiasi dan KSE. Nah, dalam hal ini, dalam perencanaan dan pelaksanaan itu banyak sekali hal baru yang saya dapatkan. Nah, saat pelaksanaan kemarin itu juga murid-murid saya ternyata luar biasa, memiliki banyak kompetensi yang mereka miliki. Saya sudah petakan satu persatu berdasarkan minat, profil, dan kesiapan belajar. Nah, dalam pelaksanaan kemarin, saya juga sudah mencoba membimbing anak-anak, menuntun murid-murid saya untuk bisa menguasai kompetensi sosial emosional. Nah, dalam hal ini, pembelajaran ini sungguh sangat luar biasa. Lalu, yang akan menjadi target bagi saya untuk masa yang akan datang, yaitu tentunya saya ingin menciptakan suasana kondisi merdeka belajar bagi murid-murid saya. Mengapa? Karena dalam saya melaksanakan diferensiasi, tentunya saya bisa membagi murid-murid saya menjadi beberapa kelompok yang berdasarkan keadilan dengan mempertimbangkan minat, profil belajar, dan kesiapan belajar. Karena dengan diferensiasi kita akan semakin memahami apa saja karakteristik murid-murid kita. Kemudian juga untuk pembelajaran yang akan datang, saya akan semakin sering menerapkan, menuntun, membimbing murid-murid saya dalam menguasai kompetensi sosial emosional. Karena perlu diingat bahwa murid-murid kita nantinya akan kembali terjun di masyarakat. Dan kompetensi sosial emosional itu sangat penting dalam di masyarakat, sehingga
Saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru harus bisa memberikan contoh, suri tauladan, dan bisa membentuk murid-murid saya menguasai kompetensi sosial emosional melalui pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Nah, nanti kedepannya saya akan semakin sering terus belajar dan akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Dan saya juga sudah memikirkan perbaikan apa sih yang akan saya laksanakan ke depannya. Nah, dalam hal ini tentunya apa yang saya lakukan itu masih banyak sekali kekurangan. Nah, saya mencoba menganalisis perbaikan apa saja. Pertama, saya harus semakin menguasai teori-teori belajar tentang diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kemudian yang kedua, saya harus semakin mendalami karakteristik murid-murid saya, memetakan berdasarkan minat, profil belajar, dan kesiapan belajar mereka. Lalu yang ketiga, saya harus menyiapkan sarana prasarana yang lebih lengkap di sekolah. Saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat untuk menyiapkan sarana untuk pembelajaran diferensiasi dan KSE. Kemudian yang keempat, saya harus lebih variatif, lebih inovatif dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Dan tentunya di sini pembelajaran yang saya lakukan harus berdasarkan diferensiasi dan KSE. Nah, kemudian yang kelima terakhir, saya harus mengajar kepada murid-murid saya dari hati, menuntun dari hati, sehingga kompetensi sosial emosional akan dapat menyentuh dan termotivasi bagi murid-murid saya. Dan tentunya ketika diferensiasi dan KSE ini bisa berjalan berkolaborasi dengan pembelajaran saya setiap hari, maka merdeka belajar akan tercipta dan guru penggerak akan menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.